Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam Khotbah Kristen hari ini tanggal 9 Januari 2022 dengan tema khotbah Gereja Betel Indonesia menyingkirkan penyekat rohani. Sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami bisa masuk di hari Minggu kedua di bulan Januari 2022 ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan selalu beserta dengan kami. Kiranya hari ini firman-Mu boleh menolong menguatkan kami dan hidup kami semakin lebih baik, semakin berkenan dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kerajaan Allah disebarluaskan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Gereja Betel Indonesia bulan Januari di minggu yang kedua ini memiliki tema menyingkirkan penyekat rohani. Tahukah kita bersama-sama bahwa dunia saat ini terus berjalan maju dengan segala kecanggihannya. Tapi tanpa kita sadari, dunia juga mencoba untuk menjauhkan ketergantungan kita dengan Tuhan. Kecanggihan dunia ini acap kali membuat kita tidak lagi fokus kepada tuntunan Tuhan, kepada suara Tuhan. Kita lebih tergantung dengan segala sesuatu yang sifatnya instan. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, selalu saja harapan kita itu dapat segera tercapai. Namun firman Tuhan hari ini saya berharap kita semua dapat belajar bersama-sama dari kitab Mazmur ini. Mari bersama-sama kita baca Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Amin. Pemazmur memberitahukan kepada kita hari ini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah saya dan saudara yang bisa berdiri di tempatnya yang kudus? Tentunya tidaklah sembarang orang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang percaya itu harus peka terhadap gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit rohani lainnya. Mengapa saya berkata demikian? Karena tanpa kita sadari, kita terjebak dengan rutinitas agamawi, dengan rutinitas liturgi gereja. Sejatinya, Matius pasal 15 ayat 8 pernah mengungkapkannya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kiranya setiap kita tidak didapati oleh Tuhan. Secara badani kita mungkin ada melayani pekerjaan Tuhan, namun secara roh
mungkin kita jauh daripada Tuhan, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar bersama-sama bagaimana caranya menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama, menjaga hati nurani tetap murni. Dalam ayat 4 tadi katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dalam terjemahan lama dikatakan, yaitu orang yang suci tangannya dan jernih hatinya, dan yang tiada membawa hatinya kepada sia-sia. Adakah Tuhan mendapati hatiku dan hatimu itu tetap terjaga murni, tulus, tidak ada motivasi yang lain, supaya hati kita tidak sia-sia di dalam pengiringan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kelalaian saya dan saudara menjaga hati ini akan menghasilkan kegelapan dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi. Di depan mata kita ada begitu banyak peristiwa di awal tahun ini sudah terjadi. Bagaimana respon hati kita? Apakah respon hati kita benar dan baik di mata Tuhan? Atau sebaliknya, kita terjebak, kita tidak bisa menjaga hati kita. Baiklah saya dan saudara, di awal tahun ini tetap jaga hati kita tulus, murni dimanapun kita berada. Amin. Dan yang kedua, menjaga perbuatan kita itu bersih. Ayat 4 dalam selanjutnya dikatakan di sini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Versi firman Allah yang hidup membantu untuk kita memahaminya dengan tulisan yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Hati-hatilah dengan perbuatan kita. Salah satunya adalah dengan ucapan bibir kita, dengan perkataan kita. Kiranya tidak ada satupun di antara kita orang-orang percaya saat ini yang menyaksikan dan mengikuti khotbah Kristen, supaya tidak didapati kita dengan mudah bersumpah atau bernasar atau berjanji kepada sesama, bahkan kepada Tuhan, sehingga perbuatan kita tidak didapatinya bersih, atau perbuatan kita ini menjadi batu sandungan, saudara, buat keluarga kita, bahkan buat sidang jemaat yang digembalakan Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dulu mungkin kita tergolong orang-orang seperti itu yang tidak mengenal Allah dengan benar. Kita terikat dengan hawa nafsu. Kita ada di dalam lumpur dosa, begitu banyak keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, bahkan penyembahan-penyembahan berhala. Ingat baik-baik, penyembahan berhala pada zaman itu dengan saat ini berbeda cara iblis menawarkannya kepada kita. Penyembahan berhala bicara tentang sesuatu yang menomorduakan atau menomor sekiankan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan kita, bahkan mungkin kita menganggap pelayanan itu
pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan benar, padahal Tuhan mendapatinya masih banyak kekeliruan di dalamnya. Dan yang ketiga, menjaga keintiman dengan Allah. Ayat 6 tuliskan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Terjemahan versi mudah dibaca, mereka berusaha mengikut Allah. Mereka pergi kepada Allah, minta tolong. Bagian yang terakhir lewat khotbah Kristen hari ini, kita diingatkan hati-hati dengan kesibukan kita. Jangan sampai kita melupakan keintiman kita dengan Allah. Kita memang bisa dengan mudah melayani pekerjaan-pekerjaan Allah. Namun ingat baik-baik, kita pun harus dapat memberikan waktu untuk bisa melayani pribadinya Allah. Connected dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari bersama-sama, biarlah setiap kita orang-orang percaya, kita jaga hati kita, jaga perbuatan tangan kita, jaga perilaku kita. Dan yang ketiga, kiranya kita tetap memiliki keintiman dengan Bapa di sorga. Intimacy with God, connected to God. Kita tahu salib itu ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu mengatur hubungan komunikasi kita dengan Bapa di sorga. Karena itu berbahagialah saya dan saudara. Sampai hari ini Tuhan percayakan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Dia pun mau setiap kita melayani pribadinya Bapa di sorga. Seperti Maria yang memilih tempat yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, memberikan telinga. Dia tidak sekedar mendengar secara jasmani, namun dia juga menangkap apa yang disampaikan, diberitakan oleh Tuhan Yesus. Mari, biarlah lewat khotbah Kristen yang singkat hari ini mengingatkan kepada kita, hati-hatilah, singkirkanlah penyekat-penyekat rohani di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Kiranya tidak ada satupun yang memisahkan kita dengan kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan mendapatkan upah dari Bapa di sorga. Berbahagialah kita dengan berusaha semaksimal mungkin. Cari Dia, temukan Dia, karena Dia beserta dengan kita dimanapun kita berada. Jangan longgar, jangan biarkan Tuhan, ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu melibatkan Tuhan. Mari, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau ingatkan kami, supaya kiranya kami tidak hanya memuji memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi kami juga melakukannya firman Tuhan dimanapun kami berada, melayani dengan kesungguhan hati. Mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua, yang terima berkat Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan bersama, amin, amin. Haleluya. Terima kasih buat waktu dan kehadiran Bapak Ibu di dalam mengikuti khotbah Kristen hari ini.
Bagikanlah kepada saudara-saudara seiman, komunitas gereja, keluarga. Kiranya makin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Amin.